Al-ibadah yang ini, ibadah yang mafhum yang ammah ini, yang umum, itu mencakup apa? Al-a'malun nafi'atil lati yaqumu bihal insanu. Segala amal perbuatan yang bermanfaat yang dilakukan oleh manusia lima'asyihi, baik dari segi kehidupannya, wa ma'adihi, dari tujuan akhiratnya, li salihi nafsihi, baik untuk kepentingan dirinya, wa li salihi ghairihi, atau kepentingan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, nas'alullah at-tawfiq wal-inayah was-siyanah wal-inabah wad-dawam 'ala al-mukarramat. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji bagi Allah yang memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan agar kita bisa berkumpul, agar kita bisa melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat subuh berjamaah. Salawat dan salam untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga kita nantinya mendapatkan syafaat beliau di hari yang tiada berguna harta, pangkat dan jabatan, melainkan hati yang sejahtera menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, jemaah sekalian yang saya muliakan. Tema kita dalam pertemuan ini adalah mengenali hukum ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Mengenali hukum ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Di sini saya sudah siapkan materinya dan saya sudah ketik sekitar 7 halaman dan akan kita bacakan, tapi ini berbahasa Arab, tulisannya berbahasa Arab. Baik, kita mulai. Yang pertama kita mengenali ibadah dulu. Apa sih ibadah? Nah, al-babul awal, bab yang pertama, al-faslul awal, fasal yang pertama, ma'nal ibadati wa anwa'iha. Jadi makna ibadah dan macam-macamannya. Jadi makna ibadah dan macam-macamannya. Al-ibadatu fil lughah adz-dhullu wal khulu'. Ibadah secara bahasa adalah penghinaan dan perendahan diri. Itu secara bahasa. Wa ammal ibadatu fil istilah faqad arrafaha al-ulama'u bi'iddati ta'rifat. Adapun ibadah secara istilah itu ulama mereka mendefinisikan dengan beberapa definisi. Yang pertama, definisi yang pertama disebutkan oleh Ibnu Taimiyah. Apa katanya? Ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal a'malil batinati wal zahirah. Ibadah itu katanya apa? Segala hal yang mencakup, segala perbuatan yang mencakup atau perkataan yang mencakup atau apapun yang mencakup hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Hal-hal yang diridhoi oleh Allah, yang disukai oleh Allah, baik dari segi perbuatan, baik dari segi perkataan, baik dari secara zahir dan batin. Itu definisi Ibnu Taimiyah. Kemudian definisinya muridnya namanya Ibnul Qayyim. Apa katanya? Kamalul mahabbati ma'a kamaliz zulli. Kesempurnaan rasa cinta
dan kesempurnaan rasa penghinaan dan penghambaan diri kepada Allah. Itu katanya ibadah. Subhanallah, orang yang menanamkan rasa cinta sepenuhnya kepada Allah itu sangat luar biasa. Ada sahabat namanya Muawiyah bin Muawiyah. Sahabat ini tidak masyhur. Tetapi beliau punya keutamaan yang sangat luar biasa tentang cinta kepada Allah. Gimana? Pas saat Rasulullah ingin beranjak untuk mengikuti perang Tabuk pada saat itu. Mengikuti perang Tabuk, tetapi Muawiyah bin Muawiyah ini dia tidak bisa mengikuti karena dia sakit. Akhirnya Rasulullah dan para sahabat lainnya berangkat. Setelah berangkat, akhirnya mereka memenangkan perang Tabuk. Setelah itu mereka mau beranjak balik ke Madinah. Kemudian di tengah perjalanan mereka istirahat. Pas di tengah malam mereka istirahat, Rasulullah dan para sahabat lainnya istirahat. Pas di saat istirahat, kemudian menjelang subuh, Jibril turun. Ya Muhammad, Muhammad, salat gaib sekarang. Untuk siapa? Kata Rasulullah. Untuk Muawiyah. Rasulullah kaget. Muawiyah ini sebelumnya dia memang sakit tapi enggak terlalu parah. Lalu Muawiyah meninggal, iya. Kenapa enggak ditunggu sampai pagi aja, kata Rasulullah. Kenapa enggak ditunggu sampai pagi? Kenapa harus sekarang salat gaibnya, kata Rasulullah. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, ada 2 sop sekarang di luar kemah kamu yang sekarang Rasulullah. Ada 2 sop malaikat menunggu Rasulullah untuk melakukan salat gaib. 2 sop malaikat, satu sopnya itu 70.000 malaikat. Berarti sop yang kedua 70.000 lagi berapa? 104 atau 70.000? Jadi seperti itu. 2 sop, satu sop pertama 70.000, sop kedua 70.000. Rasulullah kaget. Apa amal ibadahnya? Apa sih amal ibadahnya? Baru kata Jibril, amal ibadahnya adalah rasa cintanya kepada Allah, rasa penghinaan dan penghambaan dirinya kepada Allah, sampai-sampai penghambaan dirinya itu suka membaca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kenapa dengan surah Al-Ikhlas ini? Karena surah Al-Ikhlas ini adalah menjelaskan tentang ketuhanan. Semuanya tentang ketuhanan. Karena rasa cintanya kepada Allah, maka dia merutinkan membaca surah Al-Ikhlas ini. Maka lantaran itulah dia mendapatkan keutamaan yang tadi, disolatkan oleh para malaikat dengan jumlah yang begitu besar. Subhanallah. Baik. Kita lanjutkan. Kemudian ada ulama yang bernama Ibnu Sa'di. Beliau mendefinisikan ibadah itu, al-ibadatu wal ubudiyatu lillahi ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Jadi ibadah katanya adalah segala hal yang mencakup perbuatan atau tingkah laku, baik dari hati, perbuatan anggota tubuh yang disukai dan diridhai oleh Allah, maka itu dikategorikan ibadah. Nah, dari sini kita simpulkan mereka sebenarnya hampir sama aja pendefinisian ibadah ini. Bisa disimpulkan bahwa ibadah itu segala hal yang diridhai oleh Allah dan disukai oleh Allah, baik dari perbuatan atau tingkah laku, baik dari secara zahir atau secara batin. Nah, seperti itu. Subhanallah. Nah, kemudian setelah mengetahui definisi ibadah, kita bisa membagi ibadah itu terbagi 2. Ada ibadah yang ammah, yang umum. Ada ibadah yang khusus, yang khusus. Jadi gimana? Fal ibadatu bimafhumihal ammah. Ibadah yang ammah hiya kullu amalin yaf'aluhu al-'abdu bi qasdi at-taqarrubi ila Allah. Ibadah yang ammah ini
yang umum ini adalah segala perbuatan yang dilakukan hamba biqasdit taqarrubi ila Allah, dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Ini ibadah ammah. Segala perbuatan yang dilakukan dengan tujuan niat kepada Allah, tapi ingat, selama perbuatan ini tidak ada larangannya dari syariat. Kemudian al-ibadah yang ini, ibadah yang mafhum yang ammah ini, yang umum, itu mencakup apa? Al-a'malun nafi'atil lati yaqumu bihal insanu. Segala amal perbuatan yang bermanfaat yang dilakukan oleh manusia li ma'asyihi, baik dari segi kehidupannya, wa ma'adihi, dari tujuan akhiratnya, li salihi nafsihi, baik untuk kepentingan dirinya, wa li salihi ghairihi, atau kepentingan orang lain. Kok bisa dikategorikan ibadah? Untuk kepentingan dirinya, dia makan misalnya. Makan bisa jadi ibadah. Gimana kok bisa jadi ibadah? Diniatkan saya makan supaya saya kuat untuk ibadah. Minum, saya bisa jadi ibadah. Saya minum supaya diniatkan supaya terjadi ada kesegaran, kemudian bisa untuk mengaji Al-Quran lebih kuat, lebih tahan. Itu jadi ibadah. Mandi pada dasarnya bukan ibadah, tetapi dengan niat yang baik, mandi ini bisa jadi ibadah. Oh, saya mandi biar segar, biar sholatnya khusyuk, biar ngajinya khusyuk, biar tahan lama, jadi ibadah. Nah, inilah makna hadis Nabi yang mengatakan, kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya. Betapa banyak amal ibadah yang bentuknya itu adalah bentuk duniawi, yang suratnya itu bentuknya bentuk duniawi, tetapi bisa menjadi amal akhirat. Artinya bisa menjadi berbuah pahala bi husnin niyah, dengan baiknya niat. Wa kam min amalin, dan betapa banyak amal yang bentuknya adalah bentuk akhirat tetapi tidak menghasilkan pahala, tapi bisu'in niyah, dengan buruknya niat. Subhanallah. Nah, di sini wa yadkhulu fi zalika kullu 'amalin mubahin aw madlubin min jihati syar'i kas'yi lirizqi wa talabil ilmi. Baik. Kemudian, baik. Wa amma al-ibadatu bi mafhumiha al-khassah. Adapun ibadah yang pemahaman secara khusus itu apa? Pemahaman secara khusus ibadah yang khusus itu aqwalun wa af'alun muhaddadatun yaqumu bihal insanu fi hay'atin muhaddadah wa awqatin muhaddadah. Jadi ucapan dan perbuatan tertentu yang dilakukan oleh manusia dengan keadaan tertentu dan waktu tertentu, itu ibadah khassah. Contoh, salat ada waktu-waktunya, ada hayatnya, ada caranya, ada metodenya. Takbir, mengangkat tangan, kemudian dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ada waktunya, waktu zuhur seperti ini, waktu isya seperti ini, waktu subuh seperti ini. Nah, ini dikategorikan sebagai ibadah khassah. Nah, seperti itu. Kemudian setelah kita mengetahui mana ibadah ammah dan mana ibadah khassah, kita masuk kepada maudhu'nya. Tema kita apa dia? Adalah tentang ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Nah, ini dibahas sebenarnya di dalam ilmu, ada ilmu usul fiqih, ada ilmu fiqih juga dibahas. Biasanya kalau dalam bab fiqih, dalam fikih itu disebutkan jenis-jenis ibadahnya itu, oh ini ibadah mahdhah, ini ibadah ghairu mahdhah gitu. Nah, di sini apa ibadah mahdhah? Nah, fal ibadatul mahdhah, mahdhah itu khalis, bersih, murni. Fal ibadatul mahdhah, ibadah mahdhah itu wahiyal ibadatu dallat dalilu minan nususi aw ghairiha ala tahrimi sarfiha li ghairillahi ta'ala. Jadi ibadah mahdhah ini adalah ibadah
yang ada dalilnya dari nas, baik jadi Al-Quran, baik jadi hadis, baik jadi ijma', baik jadi qiyas, ada nasnya. Ala tahrimi sorfiha, ada nasnya bahwa haram ketika dipalingkan atau dilakukan kepada selain Allah. Itu ibadah mahdhah. Jadi ibadah yang ada dalilnya, ada nasnya, ketika dipalingkan kepada selain Allah atau dilakukan kepada selain Allah itu haram. Di sini akan dijelaskan wa yadkhulu fil ibadatil mahdhah. Adapun ibadah yang masuk dalam kategori ibadah mahdhah ini ada 3. Pertama, al-ibadatul qalbiyah. Yang pertama adalah ibadah hati. Apa itu ibadah hati? Ada kewajiban-kewajiban hati. Kewajiban hati pertama adalah al-i'tiqadu annallaha rabbun wa laysa siwah. Meyakini bahwa Allah Ta'ala itu adalah Tuhan dan tidak ada Tuhan selain Allah. Itu adalah ibadah hati. Itu ibadah hati. Ini ibadah mahdhah. Tidak mungkin bisa dipalingkan atau kepada selain Allah. Tidak mungkin. Kemudian al-ikhlas. Ikhlas juga ibadah mahdhah. Tawakkal juga ibadah mahdhah. As-sabar juga ibadah mahdhah. Bersabar ibadah mahdhah. Sabar ini ada 3. Sabar untuk taat kepada Allah. Yang kedua, sabar untuk terhindar, menjaga diri untuk masuk kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah. Yang ketiga adalah sabar fi mabtalahu Allah, sabar terhadap ujian yang diberikan oleh Allah. Nah, kalau di dalam kitab Usfuriyah, itu kitab hadis, tidak terlalu tebal. Di dalam kitab Usfuriyah, fadilah orang yang bersabar, misalnya orang bersabar dalam berpenyakit. Orang bersabar dalam berpenyakit disebutkan di situ apa fadilahnya? Fadilahnya Allah pertama mencabut tenaga orang itu saat berpenyakit. Yang kedua, mencabut kecerahan wajahnya. Yang ketiga, mencabut dosanya. Siapa yang melakukan itu? Malaikat. Ada malaikat pertama yang mencabut kekuatannya, ada malaikat kedua yang mencabut cerah wajahnya, ada malaikat ketiga yang mencabut dosanya. Nah, setelah diizinkan waktunya untuk sembuh, maka disuruh malaikat yang pertama untuk memberikan kekuatannya kembali. Disuruh malaikat kedua untuk memberikan cerah wajahnya kembali. Lalu malaikat yang ketiga bertanya kepada Allah, "Ya Allah, ini dosanya kemana saya taruh?" Nah, di sini diperiksa apakah orang yang bersabar ini, apakah orang yang berpenyakit ini selama ia dalam jangka berpenyakit itu bersabar atau tidak. Kalau dia bersabar, maka Allah menyuruh malaikat yang tadi, malaikat ketiga itu untuk membuang dosanya ke laut. Nah, di situ untuk membuang dosanya ke laut. Kemudian dosa-dosanya ini menjadi gangguan tanaman manusia, hama, gangguan-gangguan tanaman. Maka lantaran itu dalam tafsiran, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Nyata kerusakan di daratan dan di lautan itu karena ulah manusia dan dosanya manusia. Itu diantaranya disebutkan kisah ini. Baik. Kemudian kalau dia tidak sabar dia dalam keadaan berpenyakit itu, maka dosanya dikembalikan kepadanya. Makanya sangat dianjurkan kepada kita ketika dalam ujian, diberikan ujian oleh Allah, maka ada as-sabar. As-sabar itu adalah ibadah mahdhah. Kemudian yang ketiga adalah al-ibadatul badaniyah, yaitu ibadah badan, anggota tubuh, kas-shalah, seperti salat. Wal ibadatul maliyah, atau ibadah maliyah seperti zakat. Nah, ini ibadah mahdhah. Nanti dengan mengetahui ibadah ghairu mahdhah akan jelas apa ibadah mahdhah itu. Jadi dengan mengetahui lawannya, lawan ibadah mahdhah ini akan lebih jelas apa itu ibadah mahdhah. Nah, sekarang kita masuk pada penjelasan ibadah ghairu mahdhah. Apa itu ibadah ghairu mahdhah? Ibadah ghairu mahdhah itu adalah al-a'malu wal aqwalu allati laysat ibadat min asli masyru'iyyatiha. Ibadah ghairu mahdhah ini adalah ibadah yang pada dasarnya itu bukan ibadah. Dasarnya awalnya bukan ibadah.
walakinnaha tatahawwalu bin niyati shalihah ila ibadat. Akan tetapi dengan niat yang bagus berubah menjadi ibadah. Contoh, memberikan sedekah kepada orang lain. Kita memberikan, saya ngasih uang kepada orang lain. Ini pada dasarnya bukan ibadah. Pada dasarnya bukan ibadah, tetapi akan menjadi ibadah ketika kita niatkan sedekah dan berbuat baik. Sebab orang yang non muslim saja bisa saja dia melakukan berbuat baik, berbagi sama orang lain, tapi nggak niat ibadah karena cuma kasihan. Kita juga bisa saja berbagi kepada orang lain, tapi karena kasihan, bukan karena niat mendekatkan diri kepada Allah, karena kasihan. Nah, hal ini bisa menjadi ibadah ketika ada niatnya. Nah, ketika ada niatnya. Tidur seperti yang tadi, tidur pada dasarnya bukan ibadah, tetapi dengan bisa berubah menjadi ibadah, bisa berubah menjadi ibadah karena niat yang shalih, niat yang baik. Oh, saya biar kuat ibadah, saya biar kuat mencari nafkah, saya biar kuat untuk membantu orang yang membutuhkan, misalnya. Gitu. Jadi pada dasarnya bukan ibadah, tetapi bisa berubah menjadi ibadah dengan sebab niat yang shalih, niat yang baik. Itu adalah ibadah ghairu mahdhah. Nah, kemudian disebutkan seperti apa lagi? Tarkul muharramat, meninggalkan segala hal yang dilarang oleh Allah, itu dikategorikan ibadah ghairu mahdhah. Tapi dengan tujuan apa? Ibtigha'a wajhillah. Ibtigha'a wajhillah itu dengan tujuan mencari ridho Allah. Jadi meninggalkan yang haram dengan tujuan mencari ridho Allah, itu ibadah ghairu mahdhah. Karena kita terkadang meninggalkan yang haram itu bukan karena memang tujuan ibadah. Saya nggak suka khamar misalnya, saya nggak suka khamar, saya nggak suka judi, saya nggak suka ini, tetapi bukan karena, misalnya bukan karena ibadah, bukan karena niat dekat diri kepada Allah, tetapi karena memang kita nggak suka. Khamar itu kita nggak suka, mengganggu. Judi itu juga mengganggu misalnya, atau hal lain gitu. Tetapi ketika meninggalkan yang haram itu, kemudian dibarengi dengan niat ibtigha'a wajhillah, dibarengi dengan niat untuk mencari ridho Allah, maka ini menjadi ibadah ghairu mahdhah. Nah, seperti itu. Nah, wa fi'lul mubahat, disebutkan kan naumi wal aqli wa ghairiha iza nawa biha taqwa 'ala ta'ati kanat ibadatan yusabu 'alaiha. Dan seperti tidur, makan, ketika diniatkan untuk takwa kepada Allah, untuk taat kepada Allah, maka ia menjadi ibadah yang diberikan ganjaran. Subhanallah. Kemudian setelah mengetahui ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah, masih ada waktunya enggak? Soalnya ada 2 poin lagi nih tentang tujuan ibadah dan maqasidus syariah, tujuan syariah. Itu penting, yang 2 hal ini penting kita ketahui. Baik, ahdaf wa hikamul ibadah. Tujuan dan hikmah ibadah itu. Apa sih tujuan dan hikmahnya? 1, katanya, fal ibadatu fil islami laha ma'anin wa hikamin katsirah. Ibadah dalam Islam itu mempunyai makna yang banyak, wa hikamun katsirah, dan hikmah-hikmah yang banyak. Yang pertama, fahiya qabla kulli syai'in ta'atun lil khaliq. Yang pertama adalah tujuan yang pertama ialah jelas untuk taat kepada Allah. Karena ini adalah tujuan kita diciptakan. Ini tujuan kita untuk diciptakan oleh Allah dan berada di bumi ini. Dalilnya apa? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku, kata Allah. Ini tujuan kita. Makanya hikmah yang pertama adalah memang itu untuk taat kepada Allah. Yang kedua, i'dadul mu'mini lil intifa'i bi samaratiha. Yang kedua, menyiapkan seorang mukmin untuk mengambil manfaat dengan ibadah tersebut, dengan syariat tersebut. Karena syariat ini tujuannya, manfaatnya pun untuk kita. Kita disuruh misalnya untuk menjaga thaharah, menjaga kebersihan. Nah, manfaatnya untuk kita sendiri. Thaharah ibadah, manfaatnya untuk kita sendiri. Nah, kita disuruh oleh Allah dengan ibadah yang lain, manfaatnya untuk kita sendiri juga. Nah, kemudian
yang ketiga, tarbiyatu nafsil insani wa tahzibiha min ajli an tattajiha hadhihi nafsu ila an-naf'i al-'am. Kemudian mendidik manusia supaya bisa memberikan manfaat juga untuk lebih umum kepada orang lain. Yang keempat adalah taqwiyatul aqidah wa himayatuha. Yang keempat adalah menjaga akidah dan memperkuatnya. Kemudian di sini disebutkan pasal yang ketiga, syurutu qabulil ibadah, syarat diterimanya ibadah. Apa syaratnya? Al-iman. Iman dulu. Kalau enggak ada iman, ibadah tidak akan diterima. Wala tuqbalu ibadatu 'abidin la yu'minu billah. Dan tidak diterima ibadah seorang hamba yang tidak beriman kepada Allah. Harus iman dulu. Apa dalilnya? Wa man 'amila shalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min. Siapa yang beramal salih, baik jadi laki-laki, baik jadi perempuan, dan dia beriman kepada Allah. Makanya iman itu adalah syarat diterimanya ibadah. Makanya tidak bisa, misalnya orang non-muslim suka misalnya berbagi, suka ini. Kalau dalam pandangan Islam tidak dikategorikan sebagai ibadah, karena syaratnya kurang. Apa yang kurang? Yaitu imannya. Imannya kepada Allah itu kurang. Kalau itu ada, baru diterima. Kalau itu ada, baru diterima. Kemudian yang kedua, syaratnya adalah al-ikhlas. Ikhlas. Bidunihi la tuqbalul ibadah. Tanpa ikhlas itu tidak diterima ibadah. Nah, fala yaqbalullahu ta'ala minal amali illa ma kana khalisan lahu. Allah tidak menerima amal ibadah kecuali mukhlis, ikhlas karenanya. Yang ketiga adalah al-itba'. Apa itu al-itba'? Yaitu mengikuti syariat. Harus sesuai dengan syariat. Kalau tidak sesuai dengan syariat, kita tidak sesuai dengan syariat, maka juga tidak diterima. Harus sesuai dengan syariat. Taib. Fallahu la yaqbalu minal ibadati illa ma kana muwafiqan lima syara'ah. Maka Allah tidak menerima ibadah yang tidak sesuai dengan syariat. Taib. Ini pasal yang terakhir adalah maqasidus syariah. Ini penting. Ini ada 5 menutup pertemuan kita nanti. Maqasidus syariah. Apa sih tujuan syariat itu? Kalau disebutkan ini, disebutkan dalam ilmu usul. Tujuan syariat itu adalah zakarahal ulama'u anna lisyariatil islamiyah maqasidu khamsah. Maka anna lisyariatil islamiyah maqasidu khamsah. Jadi ulama menyebutkan tujuan syariat ini ada 5. Pertama, hifzuddin, menjaga agama. Yang kedua, hifzun nafsi, menjaga jiwa. Yang ketiga, hifzun nasli, menjaga keturunan. Yang keempat, hifzul mal, menjaga harta. Kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, tujuannya adalah hifzuddin. Hifzuddin itu, tujuan syariat ini diterapkan, diadakan dan disyariatkan oleh Nabi dan dianjurkan oleh Allah. Pertama adalah menjaga hubungan terhadap Allah, menjaga hubungan terhadap manusia. Itu tujuan diterapkannya syariat dalam agama ini. Menjaga hubungan terhadap Allah biar tetap berada di jalurnya, dan menjaga hubungan terhadap manusia biar tidak terjadi kacau balau. Itu. Kemudian yang kedua adalah hifzun nafsi, menjaga jiwa. Syariat itu datang, tujuannya diantaranya adalah menjaga jiwa. Apa katanya? Waqad syara'a al-islamu liijadiha wa baqa'i an-naw'i 'ala al-wajh al-akmal. Menjaga jiwa di sini, kenapa disyariatkan menikah? Karena untuk menjaga kelangsungan manusia ini. Itu menjaga jiwa. Kenapa misalnya diharamkan dalam Islam menggugurkan anak? Karena menjaga jiwa. Di Islam dilarang untuk menggugurkan anak. Dilarang. Nah, mayoritas ulama mengatakan bahwa menggugurkan anak itu baik jadi sebelum ditiupkan ruh atau sesudah ditiupkannya ruh, itu haram. Tidak boleh. Tidak boleh. Tetapi ada ulama dalam mazhab Maliki. Dalam mazhab Maliki katanya sebelum ditiupkannya ruh itu ada perbedaan pendapat. Tapi dalam mazhab Maliki, bukan dalam mazhab Syafi'i.
Baik. Itu. Nah, agama ini, syariat ini diterapkan diantaranya adalah untuk menjaga jiwa. Menjaga jiwa. Kemudian, kama aujaba li himayatiha. Kemudian, kenapa misalnya dianjurkan untuk berpakaian, untuk menjaga kesehatan, itu menjaga jiwa juga, menjaga kesehatan. Kemudian bertempat tinggal, itu juga menjaga kesehatan juga. Dianjurkan makan untuk menjaga keseimbangan tubuh juga. Nah, seperti itu. Karena dalam Al-Quran disebutkan, wala tulqu aydiyakum ila tahlukah, jangan campakkan diri kalian kepada kebinasaan. Maka lantaran itulah hibzun nafsi atau menjaga jiwa adalah diantara tujuan syariat. Kemudian yang ketiga, hibzul aqli. Tujuan syariat ini adalah menjaga akal. Kenapa diharamkan khamar? Karena bisa merusak akal. Karena bisa merusak akal. Jadi syariat Islam itu bukan mengada-ngada. Dia mengharamkan khamar itu karena ada tujuannya. Karena khamar itu bisa merusak akal kita, bisa mengganggu pemikiran kita. Atau hal yang lain, segala hal yang mengganggu akal kita itu diharamkan oleh Allah. Nah, makanya tujuan syariat itu adalah diantaranya hifzul aqli, yaitu menjaga akal. Yang keempat adalah hifzun nasli, kemudian menjaga keturunan. Kenapa diharamkan berzina? Karena supaya keturunannya tidak amburadul. Nasabnya itu kita tidak terganggu. Maka datanglah syariat untuk mengatur itu. Kenapa diharamkan dan kenapa seharusnya diberi hukuman gitu? Diberi hukuman terhadap orang yang berzina karena ingin menjaga keturunan. Bukan mengada-ngada syariat. Bukan, syariat Islam itu bukan mengada-ngada. Ketika mensyariatkan sesuatu pasti hikmahnya itu salah satu yang 5 ini. Imma hifzuddin, menjaga agama, ada kalanya menjaga agama, atau menjaga jiwa, atau menjaga akal, atau menjaga keturunan. Yang terakhir adalah menjaga harta, hifzul mal. Jadi bukan mengada-ngada. Apapun yang disyariatkan oleh Islam itu pasti kembalinya untuk menjaga salah satu yang 5 ini. Pasti menjaga salah satu yang 5. Hifzul mal, menjaga harta. Kenapa? Disyariatkan untuk mencari nafkah, menafkahi anak, menafkahi istri, semuanya. Itu karena ingin menjaga harta. Kenapa diharamkan untuk mencuri? Karena ingin menjaga harta. Syariat yang mengharamkan untuk mencuri itu bukan mengada-ngada. Karena manfaatnya untuk kita. Kezaliman. Kenapa dihalalkan untuk tijarah? Karena untuk melangsungkan perdagangan. Karena untuk melangsungkan perputaran ekonomi. Kenapa dilarang untuk menipu? Karena untuk menjaga harta juga. Hianah. Nah, seperti itu. Nah, pasti seperti yang saya sebutkan, tujuan syariat ini diterapkan pasti kembalinya kepada yang 5 tadi. Ada kalanya hifzuddin, menjaga agama, ada kalanya hifzun nafsi, menjaga jiwa, ada kalanya hifzul aqli, menjaga akal, ada kalanya hifzun nafsi, menjaga keturunan, yang 5 adalah hifzul mal, menjaga harta. Seperti itu. Nah, di sini sudah habis kita menjelaskan tentang maqasidus syariah. Saya rasa ada pertanyaan? Baik. Kemudian yang terakhir itu ada satu lagi, hifzul ardi. Hifzul ardi itu adalah menjaga harga diri. Menjaga harga diri. Jadi tujuan dan maqasidus syariah itu, berarti ada yang mengatakan hifzul ardi juga, Jadi hifzun nafsi, hifzuddin yang pertama, hifzun nafsi, hifzul aqli, hifzul nasli, hifzul mal, dan hifzul ardi. Seperti itu. Masya Allah. Baik. Di sini saya cuman menambahkan penjelasan tentang ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Tapi kalau ada memang pertanyaan, saya kembalikan kepada peserta. Masya Allah, ini antusiasnya luar biasa. Semoga diberikan ganjaran ibadah. Suatu ketika ada tercatat dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Dalam kitab Daqaiqul Akhbar tercatat bahwa ada seorang yang sudah terlanjur masuk neraka. Kemudian dengan rahmat dan kasih sayang Allah ingin mengeluarkan hambanya ini dari neraka. Tetapi sebelumnya diperiksa dulu.
Disuruh malaikat penjaga neraka ini, disuruh malaikat penjaga neraka untuk meneliti amal ibadahnya. Diteliti dari segi sholat tidak ada, puasa tidak ada, zakat juga tidak ada, sedekah juga tidak ada. Lalu diteliti, apakah dia suka majelis ta'lim? Nah, diteliti, ternyata tidak juga. Dia tidak suka majelis ta'lim. Lalu apa amal ibadahnya? Diteliti lagi, enggak ada. Cuman satu yang ditemukan malaikat penjaga neraka ini, amal ibadahnya apa? Cuman satu, yaitu suka terhadap orang yang melakukan kebaikan. Suka terhadap orang yang melakukan kebaikan. Cinta terhadap orang yang melakukan kebaikan. Lalu apa kata Allah? Akhrijhu minan nari wa dakhilhu ilal jannah. Keluarkan ia dari neraka dan masukkan ia ke surga, kata Allah. Nah, faedahnya seperti itu. Makanya saya lihat tadi ini luar biasa, suka kepada kebaikan, majelis seperti ini banyak, subhanallah. Semoga kita digolongkan oleh Allah dengan kelompok yang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kita tutup dengan mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang, dan jika yang tidak berkenan mohon maaf semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.